Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Nazam Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarfuddin Yahya bin Musa al-Imriti asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sudah masuk di Ina dan saudara-saudaranya ya. Ya, seperti biasa ikhwan, akhwat, kita dibuka mikrofonnya ya. Ya, coba teman-teman dibuka mikrofonnya yang tidak ribut ya di sekitarnya. Silakan diperhatikan di sekitarnya dan jangan lupa dinyalakan mikrofonnya. Baik, sekarang kita sudah berada di bait ke-139 ya, 139. Inna dan saudara-saudaranya. Kata penulis rahimahullahu taala atau kata nazim, tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan dzu nazar wa mithlu inna anna laita fil amal wa hakadha ka anna lakinna la'al wa akadul ma'na bi inna anna wa laita min alfazi man tamanna ka anna litashbihi fil muhaki wasta'malu lakinna fi istidraki walit taragi wa tawaqqu'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. Di sini kita sudah berada pada pembahasan yang besar ya dari isim-isim yang hukumnya marfu. Kembali lagi, isim-isim yang hukumnya marfu itu ada 7 ya ikhwan akhwat. Satu apa? Fa'il. Fa'il. Kedua? Naibul Naibul fa'il. Fa'il. Tiga? Mubtada. Mubtada dan Khobar. khobar. Kemudian yang kelima? Isim kana. Kana. 6. Khobar inna. Khobar inna. 7. Tabi. Tawabi. Tawabi ya, yang terdiri dari 4 yaitu naat, taukid, atof dan Badal. 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 Ahsan ya. Naat, taukid, atof dan badal. Dan saya setelah katakan kemarin bahwasanya di pertemuan kita mulai dari kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, serta zonna dan saudara-saudaranya itu ada bab besar. Ya, mereka terkumpul di bab besar yang disebut dengan nama bab apa namanya? Nawasikh. Bab apa? Nawasikh. Mubtada wal khobar. Ahsan, barakallahu fik. Nawasikh mubtada dan khobar, penghapus hukum mubtada dan khobar ya, di mana kana itu menjadikan mubtada menjadi isim kana yang marfu dan khobar kana mansub, sedangkan inna sebaliknya, isim innanya yang mansub, khobar innanya yang marfu, sedangkan zonna menjadikan mubtadanya dan khobarnya sama-sama mansub ya. Ya, khobar mubtada dan khobarnya sama-sama mansub. Baik, kita mulai ya. Kata penulis rahimahullah di bait ke-39 139 itu kita dapatkan satu permasalahan, yaitu hukum inna terhadap mubtada dan khobar. Hukum inna terhadap mubtada dan khobar. Kata penulis, tansibul innal mubtadasman wal khobar. Inna menasabkan
mubtada sebagai isimnya, wal khobarnya itu terpotong ya. Wal khobar tarfa'uhu, dan khobarnya itu rofa ya. Jadi inna menasabkan mubtada menjadi isimnya, dan khobar dirofakkan atau dia merofakkan khobar. Wal khobar tarfa'uhu. Ka inna Zaidan zu nazar. Beliau kasihkan contoh. Seperti inna Zaidan zu nazar. Seperti inna, sesungguhnya Zaidan memiliki pandangan. Memiliki pandangan. Nah, di sini kita perhatikan ya, inna Zaidan zu nazar. Bahwasanya Zaidan itu apa kedudukannya, ikhwan? Akhwat? Mubtada. Isim inna. Sudah. Isim Inna. Isim inna. Isim inna. Ya. Isim inna. Kemudian hukumnya apa? Mansub. 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 Kenapa bisa mansub? Karena ada Ada inna. Karena inna. Nah, karena kita sudah mengatakan amilnya di depan, isim inna, makanya kita tidak usah bilang lagi amilnya di belakang, mansubun bi inna. Karena sudah kita katakan di depan. Makanya kita katakan saja mansub. Kemudian kita lanjutkan tandanya. Tanda mansubnya apa? Fathah. Tanda mansubnya adalah Akhirih. fathah, Zahirah. zahirah, Zahiron. ala akhirih, Ala akhirih. karena Li'annahu ismul mufrad. dia termasuk dari isim Inna. mufrad. Hasan. Isim. Ya, sekali lagi perhatikan di situ ya, zal di situ saya harusnya dha ya, karena auto typing jadi makanya berubah ya. Ya, ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Ganti di situ pakai dha ala akhirih li'annahu min ismil mufrad. Ya. Baik. Kemudian mana khobar innanya? Zu. Maka zu itu adalah khobar Inna. inna. Hukumnya marfu. Dia marfunya karena inna, makanya kita tidak sebutkan lagi amilnya karena kita sebutkan di depan khobar inna. Makanya pasti amilnya itu inna. Marfu, kemudian tanda marfunya apa? Wow. Tanda rafanya adalah Wow. wow. Pengganti dari dhamma. Karena termasuk dari Al-asma'ul khamsah. dan termasuk juga Mudhaf. Khobarun inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsa wa huwa mudhaf. Masih ingat ya? Ini jangan sampai antum teman-teman tidak ada yang paham ya. Kita kembalikan dulu lagi langkah-langkah mengirob, ikhwan akhwat. Ini kembali ke langkah-langkah mengirob. Satu, langkahnya apa? Satu, tentukan isim atau tentukan jenis katanya, fiil, isim, fiil atau huruf. Kalau isim tentukan apanya? Kalau isim? Isimnya.
Isim, kalau Kedudukan. isim tentukan kedudukannya langsung. Kedudukannya. Kalau isim tentukan kedudukannya. Kalau fiil tentukan dia jenis fiil apa? Fiil mudhari, fiil madhi, fiil amr. Atau kalau huruf tentukan dia jenis huruf apa. Itu langkah pertama. Saya meroja kembali ya supaya antum tidak lupa. Yang kedua, langkah kedua, Tentukan Menentukan hukumnya. tentukan hukumnya. Tentukan Hukumnya. hukumnya. Hukum itu tidak terlepas dari 5. berapa? 5. Marfu, Marfu, Mansub, mansub, majrur, majzum, mabni. majrur, majazum, Mabni. mabni. Hasan itu 5. Kemudian langkah ketiga tentukan Menentukan amilnya. amilnya, penyebab ya, Penyakit. cacatnya, penyakit yang datang. Kenapa bisa dia marfu? Kenapa dia mansub? Kenapa dia bisa majzum? Dan seterusnya. Kemarin kita sudah dapatkan amil maknawi itu cuma 2. Masih ingat amil maknawi cuma 2, sisanya amil lafzi. Amil maknawi cuma 2. Satu apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu amil maknawi, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang marfu. Yang kedua apa? Mubtada. Mubtada. Kalau fi'il mudhari amil maknawinya kemarin apa? Marfu. Ya apa? Bitajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim. Ahsan. Itu fi'il mudhari. Irah. Litajarrudihi anin Nawasib nasibi wal wal jazimi. Itu kalau fi'il mudhari ya, kosongnya dia dari penasab dan penjazam. Sedangkan kalau mubtada, kenapa bisa? Apa amil maknawinya? Tidak. Apa amil maknawinya? Ibtida. Di depan Al-ibtida karena berada di awal kalimat. ya, di awal kalimat ya. Ya, nanti masalah khilafi itu belakangan ya. Kita ambil saja pendapat mu'tabar ya. Baik. Nah, jadi ini kita tahu. Jadi keempat tentukan amilnya, atau ketiga tentukan amilnya. Keempat tentukan tandanya. Ya, kalau tanda asli katakan tanda asli. Kalau tanda pengganti niaba, katakan tanda pengganti. Karena tanda asli itu kalau dhamma itu adalah untuk rafa, kemudian fathah itu untuk Mansub. nasab atau mansub, kemudian kasro untuk Doma. Kasro. Jer. Majrur. Dan yang kelima sukun untuk Majzum. majzum. Nah, sudah kita pelajari ya di tanda niaba dan tanda ini di awal-awal kan? Betul tidak? Betul. Sudah kan? Sudah. Kita pelajari detail ya. Kita pelajari detail di awal-awal pembahasan ya. Tanda-tanda i'rab, alamatul i'rabi. Sudah ya. Jadi harusnya sudah. Kemudian kita sudah dapatkan juga langkah terakhir, yaitu langkah terakhir adalah jenis katanya. Jenis katanya. Isimnya tentukan jenis isimnya. Kemudian fi'il tentukan jenis fi'il apa? Jenis fi'il apa ya? Jenis fi'ilnya. Kalau isim kemarin sudah kita dapatkan 9 ya. 9 ya kalau tidak salah ya. Kalau fi'il itu ada 3 ya. Ada 3. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian terakhir kedudukan tambahan ya, wa huwa mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf dan seterusnya. Ahsan. Nah, jadi itu langkah dasar di dalam i'rab ya. Jadi ketika saya bahasa Arabkan, nah itu langkah dasarnya. Itu langkah dasarnya. Kemudian kita lanjut lagi di bait berikutnya. Wa mislu inna anna laita fil amal wa hakaza ka anna lakinna la'al. Di bait ke-140 ini kita akan bahas tentang saudaranya inna. Saudaranya inna. Di sini masailnya adalah saudaranya inna. Kata penulis wa mithlu inna, dan seperti inna, dan yang seperti inna, yaitu maksudnya saudaranya ya, maksudnya
Dan seperti inna, yaitu saudaranya, satu, anna, dua, laita. Ya, maksudnya wa mithlu inna fil amal, ya, di situ fil amal. Dan seperti inna di dalam beramal, ya. Seperti inna di dalam beramal, yaitu satu, anna, dua, laita, wa hakadza ka'anna lakinna la'al. Begitu pula, tiga, ka'anna. Ka'anna. Yang keempat, lakinna. Dan yang kelima adalah la'alla. Di situ la'al, ya, la'al. Penulis itu sukunkan karena darurat syair. Ini buhurnya untuk Nazam Imriti itu Bahrul Rajaz, ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu buhurnya untuk Bahrul Rajaz. Ya. Kemudian saya kasihkan artinya, ya. Inna artinya sesungguhnya. Sama juga anna artinya juga sesungguhnya. Laita artinya andaikan atau seandainya. Seandainya. Kemudian apa lagi saudaranya? Ka'anna. Ka'anna artinya seakan-akan. Seakan-akan. Kemudian lakinna itu akan tetapi. Dan tetapi. Kemudian la'ala itu artinya semoga atau barangkali. Semoga atau barangkali. Itu, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi bait ke 141. Sampai bait 143. Bismillah, mohon nanti ada kelas pembelajaran bahasa Arab dengan membahas ilmu wadah dan syair. Ya, insyaallah tidak ada halangan, ya. Selesai silsilah, kita tidak tahu kapan, ya. Wa akadul ma'na bi anna wa laita min alfazi man tamanna ka'anna litashbihi fil muhaki wasta'malu lakinna fi istidraki walit tarajji tawaqqu'in la'al ka qaulihim la'alla mahbubi wasal. Di bait 140 berapa sekarang? 141. 141, 142 dan 143 itu kita dapatkan satu masail, yaitu makna inna dan saudara-saudaranya. Makna inna dan saudara-saudaranya. Makna inna dan saudara-saudara. Kata penulis, wa akadul makna bi inna anna. Mereka, maksudnya siapa ini mereka? Ahli nahwu. Saudara-saudaranya. Ahli nahwu. An-nuhat, ya. Ketika kita katakan mereka di sini itu ditelakkan sama an-nuhat, para ulama nahwu. Mereka atau para ahli nahwu akadu menguatkan makna. Maksudnya mereka menguatkan makna kalimat. Mereka para ahli nahwu menguatkan makna kalimat dengan kata inna dan anna. Maka inna dan anna itu fungsinya untuk menguatkan, atau kita bilang fungsinya untuk litakid. Litakid, untuk menguatkan.
Kita tulis ya. Iya, Ustaz. Litakid, untuk menguatkan. Nah, itu fungsi inna dan anna untuk menguatkan. Makanya arti dalam bahasa Indonesia apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Nah, itu fungsinya untuk litakid. Walaita min alfazi man tamanna. Dan laita merupakan lafaz orang yang berangan-angan, tamanna. Lafaz orang yang Berangan-angan. berangan-angan. At-tamanna, tamanna ikhwan, itu kan fi'il madinya. Kalau fi'il masdarnya itu adalah tamanni. Tamanni. Laita fungsinya untuk at-tamanni, lit-tamanni, untuk berangan-angan. Seandainya. Lit-tamanni. Apa yang dimaksud dengan lit-tamanni? Apa itu yang dimaksud dengan lit-tamanni? Yaitu kata Al-Bajuri ya, talabu ma la tama'a fihi bi angkan mustahilan, yaitu mencari apa yang ya tidak ada padanya sebab itu dianggap mustahil. Apa Ustaz? Tolabu apa Ustaz? Talabu ma la tama'a fihi, yaitu mencari apa yang Tidak ada padanya. diinginkan. Tidak ada. Ya, yang tidak ada, yang tidak diinginkan padanya. Apa yang tidak diharapkan padanya. Biangkana mustahilan, sebab itu hal yang mustahil. Sebab itu hal yang mustahil. Makanya laita digunakan itu untuk sesuatu hal yang Tidak mungkin. Angan-angan. untuk berangan-angan. Ya, untuk Berangan-angan. Berangan-angan. untuk berangan-angan, ya. Untuk berangan-angan. Kita berikan contoh ya. Contoh, misalnya saya kasih saya minta ini siapa? Nuraini. Nah, Ustaz. Coba dibuka surah Al-Fajr ayat 24. Ikhwan akhwat, coba dibuka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 24. 24. Hmm. Dibaca Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Artinya, Mereka berkata, wahai seandainya telah selesailah kehidupanku. ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, wahai kiranya saya mengedepankan. Ya, mengedepankan maksudnya mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam hidupku. Ya. Ini perkataannya orang yang sudah hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Mustahilan, sudah tidak terjadi lagi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Yang mana di situ isim laitanya? Yang mana isim laitanya? Ya mutakalim. Ya, Domir ni ya. Ni, iya Ustaz. Domir ni. Ya, domir ni mutakalim. Asalnya domir ya, cuma terkena ni ya. Ya laitani. Khobarnya itu adalah qaddamtu. Ya kiranya saya itu mengedepankan amalan, ya, mendahulukan amalan pada kehidupanku. Sudah tidak terjadi ya. Sudah tidak terjadi.
Nah, penulis Al-Bajuri berikan contoh di syairnya, di penjelasannya, ala laita syababa ya'udu yauman, wahai sekiranya ya masa muda itu kembali sehari, fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu, maka saya akan beritahukan kepada anak yang si muda itu apa yang dialami oleh orang yang sudah beruban, ya, sudah beruban gitu. Maka itu contoh dari laita ya, untuk taman nih, taman. Lanjut lagi. Ka'anna litashbihi fil muhaki. Dan ka'anna digunakan di dalam penyerupaan, al-muhaki itu fil musyabihi lighairi, di dalam penyerupaan selainnya kepada selainnya. Ka'anna itu digunakan untuk menyerupaan kepada selainnya. Itu adalah at-tashbih. Makanya fungsi dari ka'anna adalah lit-tashbih. Fungsi ka'anna itu adalah lit-tashbih. Litashbih. Penyerupaan. Penyerupaan. Al-muhaki itu adalah penyerupaan kepada selainnya. Ya. Contoh misalnya Zaidun jabbanun. Zaidun jabbanun lakinnahu karimun. Zaidun jabbanun lakinnahu karimun. Mana di situ isim lakinnanya, ikhwan? Ka'anna. Ka'anna. Lakinnahu hunya Hunya Ustaz. Ka'anna. Ka'anna ya, ka'anna, afwan. Iya. Ka'anna ya. Ka'anna. Kalau ka'anna di sini, ini. Afwan. Ka'anna himarun ka'anna Zaidan himarun. Ya Allah. Karena Zaidan himarun. Ini bukan saya kasihkan contoh, ini Al-Bajuri kasihkan contoh. Ya. Karena Zaidan himarun. Apa artinya itu? Zaid Zaidan akan seperti menyerupai keledai. Zaid seperti keledai. Keledai. Di sini ada yang kedua ya, karena Zaidan asadun. Zaid seperti singa, atau yang kedua beliau bilang karena Zaidan himarun. Zaid seperti keledai. Maka ka'anna itu at-tashbih li ghairi. Ya, maka Zaidan diserupakan kepada selainnya, yaitu Keledai. kedelai. Waduh, jauh sekali Ustaz. antara. Ya, keledai ya. tempe dong. Gitu. Tempe. Lanjut. Wastamalu lakinna fi istidraki. Dan mereka menggunakan lakinna, maksudnya ahli nahwu, mereka menggunakan lakinna untuk istidrak. Fungsi lakinna adalah listidrak. Listidrak. Artinya apa sih? Listidrak yaitu istidrak itu adalah ta'qibul kalami bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu, yaitu
Istidrak itu adalah mengomentari perkataan dengan mengangkat apa yang dianggap tetap. Mengomentari perkataan dengan mengangkat apa yang dianggap tetap. Atau menetapkan apa yang dianggap tidak ada. Mengangkat apa yang dianggap tetap, Ustadz. Mengangkat apa yang dianggap atau apa yang diduga tetap, atau menetapkan apa yang diduga dinafikan. Dianggap tidak ada. Jadi mengomentari sebuah ucapan dengan dua hal, yaitu menetapkan apa yang dianggap atau mengangkat maksudnya melepas ya, menghilangkan. Iya, Ustadz. Menghilangkan apa yang dianggap tetap atau menetapkan apa yang dianggap dinafikan. Sanggahan. Atau Ustaz. menetapkan. Bukan sanggahan. Bukan sanggahan. Kalau kalau lakinna, kita sedang mengangkat apa yang dianggap tetap. Apa yang dianggap tetap. Kita sedang menghilangkan apa yang dianggap tetap. Atau kita menetapkan apa yang dianggap tidak ada. Tidak ada. Kita anggap apa yang dianggap tidak ada. Contoh yang saya berikan tadi makanya saya berikan contoh situ ya. Zaidun jabbanun lakinnahu karimun. Zaid itu pengecut. Zaid itu pengecut. Akan tetapi dia Mulia. mulia. Itu dermawan. Mana isim lakinnanya di situ? Domir. Hu. Hu. Domir hu. Damir hu. Kemudian khobar lakinnanya Karimun. karimun. Maka lakinna itu kita tetapkan, kita angkat apa yang kita anggap ada. Apa yang kita anggap ada. Siapa tahu dari perkataan Zaidun jabbanun, kita sudah berpikir tentang Zaidun sekian. Zaidun itu pengecut, tapi ternyata ada hal-hal yang kita angkat darinya. Meskipun dia pengecut, akan tetapi dia mulia. Oleh karenanya dia itu mengangkat hal-hal yang lakinna itu mengangkat hal-hal yang dianggap tetap tidak ada. Dikira dengan pengecutnya maka dia tidak mulia. Tidak mulia. Gitu. Dikira dengan pengecutnya dia tidak mulia. Tidak. Justru dia Mulia. Ya, dia pengecut dan Tetapi dia mulia. Dia, gitu kan? Itu artinya menetapkan apa yang dianggap tidak ada ya, apa yang tidak dianggap tidak ada. Itu yang kedua, yaitu isbat ma yutawaham nafyuhu. Menetapkan apa yang dianggap tidak ada. Kalau yang pertama apa tadi? Raf'un ma yatawahamu subutu, yaitu apa? Mengangkat apa yang dianggap tetap. Mengangkat apa yang dianggap tetap. Saya kasihkan contoh. Contoh. Zaidun syuja'un lakinnahu laisa bikarimin. Artinya Zaid itu pemberani, akan tetapi dia tidak mulia. Tidak dermawan. Zaid pemberani akan tetapi dia tidak dermawan. Maka di sini kita katakan bahwasanya Zaid memiliki sifat syuja'un. Pemberani. Akan tetapi dia tidak mulia, berarti
Lakinna itu mengangkat, menghilangkan apa yang dianggap tetap. Bahwasanya kalau kita mengatakan syuja'un, dia pemberani, di kepala kita berarti kalau dia itu syuja'un berarti dia pasti karim, Karim. Iya, ya mulia. kan? Iya, Kalau dia syuja'un, kalau dia pemberani berarti dia mulia. 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 Makanya disitulah fungsinya lakinna, yaitu raf'un ma yutawahhamu subutuhu, mengangkat apa yang dianggap tetap. Dia berani, tapi dengan adanya lakinna kita angkat mulianya, tapi tidak mulia. Disitulah fungsi dari lakinna. Lakinna. Fahimtum jami'an? Lil istidrak. Gitu ya. Fahimna. Jadi ada dua di situ contoh ya yang diberikan. Contoh yang pertama, raf'i ma yutawahhamu subutuhu, mengangkat apa yang dianggap tetap. Contohnya itu tadi, Zaidun syuja'un lakinnahu laisa bikarimin. Itu. Atau yang kedua, isbati ma yutawahhamu nafyuhu, menetapkan apa yang dianggap tidak ada. Contoh, Zaidun jabbanun lakinnahu Karimun. karimun. Gitu. Paham tuh jami'an? Paham semua? Fahimna insyaallah Ustaz. Itulah fungsinya lakinna. Atau di dalam bahasa Indonesia sederhananya kita bilang lakinna apa? Akan tetapi. Akan tetapi. Pengecualian kalau kita sederhananya. Kalau bahasa Arab itu detail ya, dia harus detail menjelaskan. Detail. Ya, jadi makanya itu fungsi bahasa Arab. Kalau kita akan tetapi masih awam sekali. Karena bahasa Indonesia itu terlalu global ya. Itu kalau bahasa Arab itu terlalu detail maknanya. Jadi makanya butuh penjelasan yang sangat detail tentang hal tersebut. Gitu. Ustaz, itu berarti ada itu ya, berapa? Ada hukum lakinna, ada hukum laisa, ya Ustaz ya. Oh iya, karena itu khobar lakinnanya itu khobar dalam bentuk jumlah. Kan laisa kan? Iya Ustaz. Kan laisa. Lanjut. 143. Walit tarajjin wa tawaqqu'in la'al. La'alla digunakan untuk tarajji, nanti kita akan jelaskan apa itu tarajji. La'alla digunakan untuk tarajji dan tawaqqu. Berarti la'alla itu untuk apa? Tarajji wa tawaqqu. Tarajji wa tawaqqu. Jadi la'alla itu untuk litaraji wa tawaqqu. Kita jelaskan gitu ya. La'alla itu kan artinya semoga atau apa tadi? Barangkali. Semoga atau barangkali. Apa itu la'alla digunakan untuk taraji? Taraji itu penjelasannya talabul amril mahbubi. La'alla digunakan untuk mencari perkara yang diinginkan, yang kejadiannya sudah dekat. Taroji itu apa? Mencari perkara yang diinginkan yang dalam waktu dekat. Ya. Mencari hal yang diinginkan atau ya hal yang diinginkan atau yang disukai yang terjadinya dalam waktu dekat. Maka arti dari la'alla itu hal yang bagus. Kita mencari hal yang kita suka. Itu namanya la'alla. Jadi kita mencari sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai, yang terjadinya dalam waktu dekat.
Sedangkan tawakku, ya taroji, la'alla bermakna tawakku, itu artinya al-ishfaqu minal makruh, yaitu rasa takut dari hal yang tidak disukai. Rasa takut dari hal yang Disukai. tidak disukai. Rasa takut dari hal yang tidak disukai. Nah, itu adalah tawakku. Makanya la'alla, ya kesimpulannya la'alla itu kita terjemahkan dua ya. Satu apa tadi? Semoga itu apa? Taroji atau tawakku? Taroji semoga. Sedangkan barangkali itu Tawakku. tawakku. Nah, gitu ya. Tawakku Itu semoga juga, Ustaz. apa itu? Tawakku bisa juga semoga. Antum semoga berarti antum doakan ini. Rasa takut dari semoga besok tidak hujan, misalnya kan gitu, Ustaz. Enggak, Semoga rasa- anak saya tidak sakit. Itu seperti itu. hal yang disukai. Itu taroji ya. Oh, semoga anak saya tidak sakit gitu. Ya. Oh, itu kan ada penafiannya. Itu kan penafian. Itu kan ada penafiannya di situ. Ada tidak ya. Kan enggak mungkin antum bilang la'alla ibni maridun. Enggak mungkin. Antum kan pasti nafikan ya. Nafikan. Gitu. Berarti Itu semua yang makna disukai taroji. pasti taroji ya, Ustaz. Walaupun taroji, ada ya. penafian di situ. Kalau penafian kan dia batalkan hukumnya. Iya, Ya iya. kan? Dia batalkan hukum. Nah, beliau kasihkan contoh. Wa kaqaulihim, seperti ucapan mereka, la'alla mahbubi wasal. Semoga kesayanganku tiba. Masya Allah. Semoga kekasihku tiba. Ini apa? Taroji atau tawakku? Taroji, Ustaz. Taroji. Ini taroji. Kalau diganti sama Allah mahbubil marid itu jadi ini Ustaz ya. Dari tawakku ahsan. Al-Bajuri kasihkan contoh ya tentang tawakku. La'alla Zaidan halikun. La'alla Zaidan halikun. Apa artinya itu? La'alla Zaidan halikun. Semoga Zaid Aku khawatir. Semoga Zaid binasa. Kok kayaknya yang tawakul kok kayak yang jahat gitu ya, Ustaz. Bukan semoga, makanya tidak diartikan semoga, tapi bisa jadi. Barangkali, bisa barangkali atau jangan-jangan. Bisa Gitu. jadi gitu. Itu ada di Durusul Lugha jilid 2 ya. Di Durusul Lugha jilid 2 itu dua dia gunakan, taroji dan tawakku ya. Di Durusul Lugha jilid 2. Makanya la'alla Zaidan halikun. Barangkali Zaidan celaka gitu. Itu taroji atau tawakku? Tawakku. Tawakku tuh taroji. Tawakku. Kecuali kalau antum benci sama Zaidan, nah itu lain ceritanya. Gitu ya. Ahsan, barakallahu fik ya. Selesai pembahasan inna sama pembahasan terakhir. Karena itu fi'il ya. Itu fi'il. Kita sepakat itu fi'il. Inna itu adalah huruf. Ya, inna itu adalah
huruf. Ketika antum mengirob kana, antum irob seperti fiil biasa, ya, fiil mudhari kana, atau yakunu, fiil fiil madhi kana, atau fiil mudhari yakunu itu. Ya. Kalau inna dan saudara-saudaranya antum irob sebagaimana fungsinya. Antum irob sebagaimana fungsinya. Contoh tadi, saya kasihkan contoh itu tadi. La'alla mahbubi wasol. Ya, semoga kekasihku datang. La'alla itu harfu apa? Taroji. La'alla harfu taroji. Antum irob itu. La'alla harfu Mabni taroji mabni alal fathi. mabniun alal Fathi. fath. Contoh misalnya inna misalnya, inna kita irob. Inna itu harfu apa tadi? Harfu taukid li ta'kid. Harfu Taukid. takkid, ya. Harfu takkid, mabniun dan seterusnya. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Jadi kana antum irob sebagaimana fi'il. Siapa punya HP itu? Ahmad? Antum nggak punya, Ahmad? Ya, kana antum irob sebagai fi'il, sedangkan inna antum irob dengan apa? Huruf. Ya, huruf dengan maknanya, ya. Karena itu huruf itu kan banyak, jadi antum irob itu huruf itu dengan maknanya. Itu satu dulu, itu satu, ya. Yang kedua, kana itu kan fiil, ya kan? Itu fiil. Sedangkan inna dan saudara-saudaranya itu huruf. Dari segi amil, para ulama sepakat. Dari segi amil, para ulama sepakat bahwasanya fiil merupakan amil yang paling kuat. Fiil merupakan amil paling kuat. Sedangkan huruf itu amil yang lemah. Apa konsekuensinya, ikhwan? Tadi kana dan saudara-saudaranya itu fiil, ya, dan fiil itu amil apa? Amil yang kuat. Amil yang paling kuat, ya. Sedangkan huruf itu amil yang lemah. Apa konsekuensinya? Ini besar konsekuensinya. Karena kana itu fiil dan dia amil yang terkuat, maka ada makanya. Maka isim kana dan khobar kana, ya, isim kana Ustaz keputus, Ustaz. Ustaz hilang. Suaranya hilang, Ustaz.